Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kotek Misteri. Kali ini, Bang Kotek akan menceritakan sebuah mitos yang pasti sudah terkenal di Pulau Sumatera, khususnya daerah Sumatera Utara. Siapa lagi yang belum tahu soal sesosok makhluk yang memiliki nama Begu Ganjang? Di sana, sosok makhluk ini begitu ditakuti, dikarenakan energi yang dipancarkannya benar-benar energi jahat yang sangat negatif. Hingga dipercaya juga, makhluk ini sering digunakan untuk mencelakakan orang lain. Mungkin, jika di Jawa sering disebut dengan santet atau teluh. Lantas bagaimanakah cerita, serta mitos tentang Begu Ganjang ini? Simak video ini, dan selamat datang di channel Kotek Misteri. Di banyak daerah terpencil di Sumatera Utara, keberadaan makhluk tak kasat mata ini menjadi momok bagi masyarakat di sana. Secara bahasa sendiri, Begu memiliki arti roh atau hantu, dan Ganjang berarti panjang. Jadi secara bahasa, Begu Ganjang memiliki artian sebagai hantu yang berwujud panjang. Begu Ganjang diyakini sebagai sosok makhluk halus yang bisa membuat celaka orang lain. Sosok Begu Ganjang sendiri, awalnya memang sulit untuk dijelaskan. Namun dari waktu ke waktu, semakin banyak juga penjelasan soal wujud dari sosok satu ini. Menurut mitos yang beredar, penampilannya digambarkan sebagai iblis dengan ukuran tubuh tinggi memanjang, dan juga besar. Juga terlihat memiliki penampilan yang mengerikan. Dia memiliki rambut panjang, dengan kerutan mengerikan di wajahnya, dan juga memiliki gigi seperti gergaji. Konon, siapa saja yang bertemu dengan sosok ini, dan ia melihat ke atas, tinggi tubuh Begu Ganjang juga akan semakin bertambah tinggi lagi. Jadi, disarankan untuk siapapun yang melihatnya, cukup hiraukan saja, dan pura-pura tak melihat apa-apa. Namun, akibat cerita-cerita leluhur yang mengerikan, membuat siapapun yang melihatnya, pasti akan berlari. Perawakan Begu Ganjang yang tinggi, juga membuat masyarakat percaya, jika mereka suka tinggal di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Namun, walau begitu, sejarah awal kemunculan sosok ini pun, juga masih simpang siur. Mitos sosok ini, hanya berasal dari cerita turun-temurun dari nenek moyang, yang masih diyakini hingga saat ini. Terlebih lagi, untuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Awalnya, sosok Begu Ganjang digunakan oleh nenek moyang suku Batak, sebagai penjaga area perkebunan, atau area pertanian, yang saat itu masih rawan oleh pencurian. Namun, keserakahan manusia yang selalu merasa iri, orang-orang itu melihat kemampuan lain dari Begu Ganjang. Mereka membuat Begu Ganjang, yang semula ditugaskan sebagai penjaga, menjadi sosok yang ditugaskan untuk mencelakai orang. Benar-benar mirip seperti semacam santet. Selain itu, pemiliknya dapat menggunakan untuk menyakiti orang lain. Ada hal lain yang membuat Begu Ganjang ditakuti. Siapapun yang bertemu dengan sosoknya, dipercaya orang itu akan sakit, bahkan bisa sampai meninggal. Korban yang diyakini dibunuh oleh sang hantu, selalu memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu, bekas memar berwarna biru di area leher. Para pemilik dari roh-roh ini, juga dipercaya bisa menggunakannya sebagai sarana mencari pesugihan, dan mereka pasti akan menjadi kaya. Namun jangan salah, siapapun yang sudah berani melakukan perjanjian dengan Begu Ganjang, tidak akan bisa menghentikan perjanjian itu, sampai 7 turunan. Mereka harus bisa menyiapkan tumbal nyawa, di hari-hari tertentu, dan jika tak bisa, maka keluarganya yang akan diambil sebagai tumbal. Nah, itulah misteri legenda Begu Ganjang yang ada di Sumatera Utara. Faktanya, fenomena itu memang cukup menyeramkan, terlepas dari kepercayaan masing-masing. Di tanah Batak sendiri, mitos tentang Begu Ganjang ini masih sangatlah kental. Salah satu ciri-ciri pemiliknya adalah, daerah lingkungan rumahnya gersang, seperti tak ada kehidupan di sana. Meskipun ada, biasanya hanya pohon pisang, dan juga pohon kelapa. Itu pun kering, dan tak subur, namun, memiliki hasil ladang yang melimpah,
dan rumahnya juga pasti besar. Tapi, orang tak boleh masuk rumahnya, sekalipun hanya untuk bertamu. Akibat beberapa ciri yang diketahui ini, menyebabkan masyarakat menjadi risau, dan akan melakukan persekuensi terhadap siapapun yang diduga memelihara begu ganjang untuk tujuan yang jahat. Terbukti sudah pernah ada beberapa aksi pengusiran, perusakan, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar terhadap warga lain yang diduga memelihara begu ganjang. Salah satu cerita yang pernah heboh adalah kisah yang menimpa keluarga Bilson pada tanggal 3 Mei tahun 2010. Peristiwa memilukan ini berawal dari kabar yang tak jelas asal-usulnya. Warga menuding jika keluarga Bilson memelihara begu ganjang. Hal itu terjadi karena beberapa waktu terakhir banyak warga desa itu yang tewas dengan keadaan yang langka. Warga yang termakan isu ramai-ramai mendatangi kediaman Bilson, dan tanpa banyak basa-basi, mereka kemudian menganiaya. Tak puas menganiayanya, warga juga membakar pasangan suami istri ini, hingga mereka berdua tewas tepat di depan rumah. Mereka juga menarget Loren, sang putra dan juga istrinya. Namun beruntung, Tiur yaitu istri Loren, dan juga ketiga anaknya yang masih balita, berhasil diselamatkan, karena mereka nyaris dibakar hidup-hidup juga. Menurut Tiur, sebelum menganiaya, warga terlebih dahulu menggelar doa bersama. Mereka sangat yakin bahwa keluarga Bilson telah memelihara santet. Meskipun mereka juga tak punya bukti yang kuat, mereka hanya menduga jika Bilson berada di balik kematian sejumlah warga desa dalam beberapa waktu terakhir. Polisi pun juga sulit mencegah warga, dikarenakan tempat kejadian perkara sangat sulit diakses. Bahkan polisi pun harus berjalan kaki untuk bisa masuk ke desa yang terletak di pinggiran Danau Toba itu. Dan setelah kerusuhan, itu polisi berhasil mengamankan setidaknya 150 warga di Mapolres Tapanuli Utara. Kisah selanjutnya berasal dari pria bernama Kurniawan, yaitu seorang warga dari Deli Serdang. Ia menceritakan soal kengerian beku ganjang yang pernah dialaminya saat itu. Kurniawan mengatakan, kejadian mistis tentang begu ganjang ini menimpa tetangga samping rumahnya. Sebut saja namanya Asep. Saat itu, Asep sedang berlibur ke kawasan Brastagi. Di sana, Asep memetik sebuah jeruk di salah satu perkebunan, tanpa izin pemilik kebun. Jeruk yang dipetiknya, juga langsung ia makan. Kemudian sesampainya di rumah, Asep tiba-tiba mengalami sakit perut, dan akibat semakin memburuk, keluarganya pun membawanya ke rumah sakit. Namun anehnya, saat diperiksa oleh dokter, sang dokter berkata, dia tak bisa menemukan kejanggalan apapun, dan sumber sakit itu juga tak terdeteksi oleh medis. Di situ keluarganya pun bingung. Lalu Asep pun bercerita, bahwa saat liburan kemarin, ia sempat makan jeruk yang dipetik di Brastagi itu, dan keluarga pun membawanya ke salah satu paranormal, yang berada di kawasan Deli Serdang. Paranormal itu berkata, jika penyakit yang dialami Asep adalah perbuatan begu ganjang, akibat memetik buah jeruk tanpa izin di Brastagi. Perbuatan itu dianggap perbuatan pencurian, dan itu adalah perbuatan tak baik, ucap si paranormal. Setelah diberi saran dari paranormal, Asep kemudian kembali ke Brastagi, dan menemui pemilik kebun jeruk, untuk meminta maaf. Menanggapi hal itu, sang pemilik kebun pun memaafkan, namun untuk melepas gangguan dari sang begu ganjang, tidaklah semudah itu. Harus dilakukan sebuah ritual tertentu, agar si hantu penunggu perkebunan itu mau melepaskannya. Singkat cerita, beberapa syarat pun diberikan, dan dimulailah ritual pelepasan itu. Namun sayang, ritual itu tak berhasil, sebab begu ganjang penunggu kebun jeruk itu tidak mau memaafkan. Hingga akhirnya, penyakit yang diderita Asep pun tidak kunjung sembuh, dan malah semakin parah. Kurniawan mengungkapkan, setelah ritual, penyakit yang diderita Asep tak kunjung sembuh, hingga akhirnya Asep meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Asep juga sempat muntah darah. Terkadang saya tak percaya, tapi itulah cerita yang saya dengar tentang tetangga saya, yang meninggal dunia saat itu, ungkap Kurniawan. Hal mistis larangan, dan juga legenda, di setiap daerah memang berbeda-beda.
Namun yang pas, selalu ada alasan kenapa semua kisah itu ada lagi dan lagi. Bang Kotek hanya bisa berikan pesan, agar kita semua selalu menjaga sikap, perilaku, dimanapun, dan kapanpun, sehingga tak akan ada orang atau mungkin makhluk dimensi lain, yang mungkin saja bisa tersinggung, karena kita tak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Sekian cerita yang bisa Bang Kotek bawakan. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.